sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada yang tersembunyi, terang. Terus. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Ya. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Iya. Jadi kalau ini saya terangkan satu-satu, Ibrani 4:12 itu pedang, itu tumim. Ya, bahasa aslinya tumim, pedang. Itu pedang, penyucian. Kalau ditolak, pedang penghukuman. Ayat 12 itu firman lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedang itu tumim. T-H-U-M-I-M. Tumim. Saja, tajam, pedang. Saja. Kemudian ayat 13 itu terang. Terang, tidak ada yang tersembunyi. Terang itu Roh Kudus. Tadi pedang sama dengan firman, maafkan itu. Pedang itu firman, itu tumim sama dengan tumim. Kemudian ayat 13 itu terang, tidak tersembunyi itu terang sama dengan Roh Kudus, itu sama dengan urim. Jadi firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, firman pengajaran mempelai kabar mulai sama dengan urim dan tumim yang ada di tapal dada imam besar, di atas jantung imam besar. Dulu imam besar Harun. Makanya tadi saya katakan kalau menolak firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, tidak pernah mengalami jamahan tangan imam besar. Sebab firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua itu sama dengan urim dan tumim yang ada di dada imam besar. Di tapal dada imam besar. Boleh saya buktikan ayatnya, mari Keluaran 28. Karena ini Bible Study, biar kita buktikan dengan ayat-ayat. Keluaran pasal yang ke-28. Ya, ayat 30. Mari. Ini Harun itu imam besar. Salah satu bajunya namanya tutup dada. Ya, kalau sekarang ibu-ibu di dapur itu pakai celemek itu, nah, ada tutup dada. Ini ya. Dulu imam besar pakai tutup dada. Nah, di dalam tutup dada ini ada urim dan tumim. Tidak diketahui statnya apa, bentuknya apa, tapi di Perjanjian Baru diterangkan Ibrani 4 ayat 12-13. Dari arti katanya kita bisa tahu. Urim itu terang, Roh Kudus, tumim itu pedang. Jadi kalau digabung, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua dalam urapan Roh Kudus. Itu urim dan tumim. Mari ayat yang ke-30. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, tutup dada, ya terus haruslah kau taruh urim dan tumim. Ya. Haruslah itu di atas jantung Harun itu imam besar. Apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ini saja, tidak pernah mengalami pelayanan imam besar kalau menolak pedang. Sebab firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, Ibrani 4:12-13 sama dengan urim tumim yang ada di dada imam besar, di atas jantung imam besar. Kalau tidak ada firman, ya tidak ada imam besar. Kalau tidak ada firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang, tidak ada imam besar, tidak ada urim dan tumim. Sekalipun banyak, ada hadirat Tuhan, tidak ada itu. Perasaan saja tadi, penyakit merasa itu bahaya. Gadis bodoh ini merasa terus. Laodikia itu merasa kaya. Saya kaya, padahal Tuhan bilang kamu miskin, merasa terus. Orang mabuk itu merasa. Orang mabuk kan? Orang mabuk ada di got, tapi rasanya, oh kami di istana raja, oh senang. Padahal setelah melek, loh di got. Got itu apa? Selokan. Bisa kalau mabuk itu. Ya, waduh kami dipakai Tuhan. Padahal Tuhan bilang miskin, telanjang. Nah, ini bahaya penyakit merasa. Ya, ayo hati-hati. Kalau tidak ada pedang, bisa merasa. Merasa ada Tuhan, merasa ada ini, merasa. Nah, kalau ada Tuhan, ada pedang. Amin, saudara. Ada pedang. Itu ada imam besar. Pasti ada imam besar. Semoga kita bisa mengerti. Imamat 16. Sekarang kita lihat pelayanan imam besar. Dalam perjanjian lama dulu, imamat 16, 12, 14, 16. Mari. 12. Ya, imamat 16. Mari. 16 ayat 12. Ya. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai imam besar Harun membawa serangkup ukupan dupa
Ya, terus? Lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Ya, ruangan maha suci itu. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Iya, terima kasih. Jadi ada darah, ayat 14. Jadi dulu pelayanan pendamaian imam besar dalam perjanjian lama, ya, Harun setahun sekali masuk ruangan maha suci di belakang tabir, masuk ruangan maha suci, ya, membawa darah dan dupa dan darah. Tangan yang satu membawa darah, tangan yang satu membawa dupa. 2 tangan ke belakang tabir, lalu dipercik darah sehingga terjadi Shekinah glory, kemuliaan. Itu pelayanan pendamaian imam besar dalam perjanjian lama, imam besar Harun. Perjanjian baru, imam besar adalah Tuhan Yesus. Perjanjian baru, imam besar adalah Tuhan Yesus, membawa darahnya sendiri dan membawa dupa juga masuk ke ruangan maha suci. Itulah kerajaan surga. Takhta kerajaan, duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa sekarang. Dia membawa darah dan dupa. Ibrani 9 ayat 11, mari. Jadi dalam perjanjian baru, pelayanan pendamaian dalam perjanjian baru dilakukan oleh Tuhan Yesus, imam besar, membawa darahnya sendiri. Kalau Harun dulu darah lembu, darah domba, belum tadi ya. Harun membawa darah lembu, darah binatang dan dupa. Kemudian darah dipercik 2 kali 7. Nah, kemudian terjadi kemuliaan. Nah, sekarang Tuhan Yesus perjanjian baru. Ibrani 9 ayat 11. Tuhan Yesus masuk setelah mati, bangkit, naik ke surga, masuk di takhta, duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Itu ruangan maha suci. Ya, mari teruskan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Ya, imam besar. Untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ya. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Lebih sempurna. Bukan tabernakel yang dibuat Musa, tapi yang dibuat oleh Tuhan. Itulah kerajaan surga aslinya, ya. Terus yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ya, terus. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Ini bedanya dengan Harun. Kalau Harun dulu membawa darah anak domba jantan, anak lembu dan seterusnya. Yesus tetapi dengan membawa darahnya sendiri terus, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, mendapat kelepasan yang kekal. Itu darah. Kemudian membawa dupa juga, doa. 1 Yohanes pasal 2, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kalau berbuat dosa jatuh dalam dosa, ya, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, terus. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, dalam terjemahan lama juru syafaat, dia menaikkan doa syafaat. Ini ayat 2. Pendamaian, doa syafaat. Jadi bawa darah juga Tuhan Yesus. Pelayanan pendamaian dalam perjanjian baru dilakukan oleh imam besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Membawa darahnya sendiri dan membawa dupa, doa syafaat siang dan malam. Tidak henti-hentinya. Doa syafaat setiap saat. Tidak pernah tidur dia. Tidak ada henti. Jangan dipikir Yesus di sebelah kanan Allah nganggur sekarang. Tidak. Berdoa siang malam untuk kita. Dia bawa darah, dia sudah mati di kayu salib, darahnya sendiri, dan dia sekarang berdoa syafaat. Lihat, berdoa syafaat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa-dosa. Ini pelayanan pendamaian. Untuk menyelesaikan dosa-dosa. Tadi ditambah Pak, Imamat 16 ayat 16 Pak. Ayo, ini dosa-dosa diselesaikan dulu. Harun selesaikan dosa-dosa. Tuhan Yesus juga menyelesaikan. Kalau kamu berbuat dosa, ayo jangan berbuat dosa. Tapi kalau saya sudah jatuh dan ayo selesaikan. Ada darah, ada dupa, menyelesaikan. Ada percikan darah, membuat kemuliaan, menyelesaikan dosa-dosa.
semua. Mari, Imamat 16 ayat 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu. Terus? Karena segala kenajisan orang Israel. Dan karena segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka. Apapun juga dosa mereka. Apapun saja. Bisa. Dulu hanya berlaku untuk orang Israel, Harun. Tapi Tuhan Yesus berlaku untuk semua bangsa di dunia. Termasuk kita, bangsa kafir. Sudah selesai? Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka. Di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Iya, itulah semua dosa. Di ayat bawahnya 17, dosanya sendiri, keluarga, nikah, jemaah. Nah ini disucikan. Kalau ada pelayanan imam besar. Coba baca Pak. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus. Sampai ia keluar. Setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri. Ayo imam-imam. Ayo. Kita beribadah. Kalau ada pedang. Nah itu ada pelayanan imam besar. Untuk menyelesaikan dosa. Mendamaikan dosa. Apapun bentuk dosa. Berapa lama dosa itu. Untuk diri kita sendiri, Wijaya perlu. Biarpun saya gembala, perlu pendamaian dosa. Untuk bagi keluarga kita, nikah, rumah tangga kita, perlu pendamaian. Bawalah nikah, rumah tangga, buah nikah, datang kepada Tuhan. Untuk di mana ada pedang, di sana ada pendamaian, penyelesaian dosa. Terus? Dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Ini tanggung jawab imam-imam. Ayo jemaah juga membutuhkan pelayanan imam besar, pendamaian dosa-dosa. Kalau imam-imamnya mempertahankan dosa, kalau gembala mempertahankan dosa, bagaimana? Jemaah tanggung jawab. Tanggung jawab. Pelayan, penyanyi, tua-tua, pengerja, musik, kalau sengaja bertahan dalam dosa, berbuat dosa, menghambat pelayanan pendamaian. Imam itu seorang yang berdiri di antara Tuhan dan sidang jemaat. Untuk ikut dalam pelayanan pendamaian. Bukan dia yang mendamaikan, bukan. Ikut dalam pelayanan pendamaian imam besar. Kalau imamnya sendiri tidak diperdamaikan, bagaimana jemaat bisa diperdamaikan? Jangan dibalik, om saya tidak layak, saya berbuat dosa, saya mau berhenti melayani, salah juga. Atau tidak apa-apa biar berbuat dosa tapi saya setia melayani, saya hebat melayani. Tidak bisa, salah juga. Yang benar, kalau jatuh dalam dosa, berbuat dosa imam-imam, ayo mengalami dulu pelayanan pendamaian. Amin saudara, menyelesaikan dosa. Baru dia dipakai juga dalam pelayanan pendamaian. Jemaat juga mengalami pendamaian. Itu yang benar. Ulangi. Jangan imam, saya pokoknya setia biar berbuat dosa. Saya sengaja berbuat dosa, mau apa? Yang penting saya datang. Yang penting saya hebat. Menyanyinya, khotbahnya, main musiknya. Salah. Atau, aduh saya tidak layak saya berdosa. Saya mau berhenti melayani. Salah. Yang benar, ayo. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Tapi jangan sengaja. Jangan bertahan dalam dosa. Ayo mengalami pelayanan pendamaian. Imam lebih dahulu, baru sidang jemaat juga mengalami. Itu yang benar. Itu yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Ayo selesaikan dosa. Prosesnya bagaimana? Menyelesaikan dosa. Ayo. Kalau pedang, kalau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua menunjuk dosa-dosa kita, jangan ngamuk. Justru kita harus menyesal, menyadari dosa, menyesal dan mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Kalau diampuni, dipercik darah, diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu selesai dosa-dosa. Amin saudara, selesai dosa. Ini prosesnya pelayanan pendamaian. Yesus sudah siap. Dengan darah, dengan dupa, dengan darah dipercik, sudah siap. Dulu Imam Besar Harun siap, sekarang Yesus sudah siap di tengah kita. Di mana ada firman menunjuk dosa-dosa, firman yang bagaikan lebih tajam dari pedang. Di situ ada Yesus dengan dua tangan diulurkan, memegang dupa, memegang darah, tinggal dipercik. Kalau
kita terima firman jangan ngejek. Wah, ini nyikat saya terus ini. Yang dibicarakan itu terus. Bukan. Selama kita pertahankan dosa, firman itu tunjuk terus. Kalau ditunjuk, ayo